Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda bahawa Malaikat Jibril memiliki tugas baru setelah tiada lagi memberi wahyu kepada seluruh para Nabi dan Rasul? Tugas baru Jibril ini Allah perintahkan untuk turun ke bumi dalam setiap tahun sekali, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait hal ini, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Malaikat Jibril dalam setiap tahunnya Allah perintahkan untuk turun melihat kondisi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah tugas baru yang diembankan oleh malaikat Jibril hingga sampai hari kiamat nanti. Namun, tahukah anda bagaimanakah proses turunnya malaikat Jibril ke bumi pada malam Lailatul Qadar itu, dan apa yang dilakukan beliau selama pada malam itu? Berikut penjelasannya. Dalam sebuah kitab yang berjudul Sirah Salikin, karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani menjelaskan keterangan ini sebagai berikut. Dalam sebuah riwayat yang datang dari Imam Ibnu Abbas mengatakan bahawa apabila malam Lailatul Qadar sudah tiba, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi beserta membawa 70,000 malaikat yang ada di Sidratul Muntaha. Selain itu, Allah juga menyuruh malaikat Jibril untuk membawa 4 bendera yang terbuat dari cahaya. Sesampainya malaikat Jibril dan 70,000 malaikat Sidratul Muntaha ke bumi, maka Jibril membawa 4 bendera cahaya itu untuk ditancapkan ke 4 posisi. Pertama, Kaabah; kedua, kuburan Nabi Muhammad SAW; ketiga, Masjid Baitul Maqdis; dan yang keempat adalah Masjid Tursina. Usai menancapkan bendera cahaya, malaikat Jibril memerintahkan kepada 70,000 malaikat Sidratul Muntaha untuk menyebar seluruh penjuru bumi. Maka malaikat 70,000 itu pun menyebar. Maka saat malam Lailatul Qadar itulah tak ada rumah, musola, masjid, bilik yang dihuni oleh orang-orang yang beriman yang mereka sedang dalam beribadah malam seperti membaca Al-Quran dan berzikir ataupun mendirikan solat, melainkan para malaikat sudah hadir pada rumahnya 70,000 malaikat tersebut, kecuali beberapa rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat-malaikat itu. Di antara rumah-rumah yang tidak akan dimasuki oleh para malaikat 70,000 itu adalah rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan babi, kemudian rumah yang berisi segala minuman khamar, kemudian rumah seseorang yang berjunub dalam keadaan berbuat keharaman, dan yang terakhir adalah rumah yang di dalamnya terdapat gambar ataupun patung yang menyerupai binatang. Ketika para malaikat Sidratul Muntaha tersebut datang ke rumah seseorang yang sedang beribadah, maka ia mengucapkan tasbih, tahlil, dan mereka meminta ampun kepada Allah untuk seluruh umat Nabi Muhammad, terutama yang sedang mendirikan malam pada saat itu. Maka pada saat semua malaikat dan khususnya malaikat Jibril telah usai mendiami sejenak rumah umat Nabi Muhammad SAW dan berdoa untuk mereka, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat berjalannya malaikat Jibril dan semua malaikat 70,000 tersebut naik ke atas langit, maka malaikat langit bumi bertanya kepada mereka terkait apa dan tujuan kedatangan mereka ke bumi. Maka malaikat Jibril menjawab bahawa ia datang ke bumi untuk melihat kondisi umat Nabi Muhammad SAW serta untuk mengaminkan seluruh doa-doa mereka. Lalu malaikat langit bumi juga bertanya kepada malaikat Jibril terkait apa yang telah Allah takdirkan pada malam Lailatul Qadar itu. Maka Jibril jugalah menjelaskan bahawa seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman pada malam Lailatul Qadar, mereka telah diberikan Allah ampunan dosa, syafaat pertolongan, dan kasih sayang serta ridha Allah untuk mereka semua. Pada saat malaikat langit bumi mendengar ini, maka semuanya mengucapkan tasbih, takdis, dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur bahawa maghfirah dan rahmat Allah telah turun untuk mereka, untuk umat Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar. Setelah pertemuan ini, malaikat Jibril dan malaikat Sidratul Muntaha melanjutkan perjalanan menuju pulang ke langit. Seluruh malaikat penjaga langit pertama ikut mengantarkan malaikat Jibril dan rombongannya ke langit kedua. Demikian juga pada malaikat langit kedua mengantarkan malaikat Jibril ke langit yang ketiga sehingga sampai pada langit yang ketujuh.
Sesampainya malaikat Jibril, malaikat Sidratul Muntaha dan malaikat penjaga langit bumi di tempat pemberhentian, maka malaikat Jibril pun menyuruh seluruh malaikat untuk kembali kepada tempatnya masing-masing. Pada saat itulah seluruh malaikat mengucapkan tasbih, takdis dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suara gemuruh zikir malaikat ini terdengar sampai kepada pintu surga Jannatul Adnin, surga Jannatul Firdaus, dan juga didengar pula lah oleh makhluk Allah bernama Arash. Maka Arash saat itu juga ikut memuji Allah dengan tasbih dan tahlil. Semuanya memuji Allah karena bersyukur Allah telah menurunkan rahmat dan ampunan kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang mau beribadah. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahawa ketika malaikat Jibril turun ke bumi di malam Lailatul Qadar, maka ia memberi salam, bahkan ia menjabat tangan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW dalam setiap orangnya. Adapun tanda telah hadirnya malaikat Jibril rumah kita kaum muslimin, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa riwayat, adalah ketika tanda batin kita sedang menangis, hati tiba-tiba melembut dan tubuh seperti bergetar seperti orang takut. Ketika perasaan ini terjadi, maka malaikat Jibril sudah ada di rumah kita. Demikianlah anugerah yang sangat besar yang dirasakan oleh para malaikat karena sebab penghormatan mereka kepada Rasulullah SAW. Semua malaikat termasuk Allah sendiri sangatlah sayang kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Demikianlah sedikit penjelasan terkait tentang perjalanan malaikat Jibril alaihissalam ke bumi, dan semoga kita mendapati pertemuan indah ini bersama gurunya para nabi dan rasul, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.